wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Salamin qala Muhammad akhbarana Abdatu, telah mengabarkan atau telah menghadiskan kepada kami oleh si Abdah, an Hisyamin dari Hisyam, an abihi dari ayahnya, an Aisyah dari Siti Aisyah binti Abu Bakar, qalat berkata Aisyah, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza amarahum minal a'mali bima yutiquna. Adalah Rasulullah SAW idza amarahum, apabila menyuruh Nabi kepada sahabat, amarahum anil a'mali bima yutiquna, memerintahkan Nabi kepada mereka sahabat dari perbuatan-perbuatan yang mereka sanggup. Jadi apabila tidak sanggup, Rasulullah kada menyuruh. Misalnya puasa Senin Kamis. Jadi Senin Kamis saja, kada ditambahi dengan yang lain. Atau datang sahabat kepada Nabi pas Rasulullah kada ada. Lalu bertakun oleh Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana keadaan Rasulullah SAW di waktu malam? Jadi ujar Siti Aisyah, pada suatu hari aku melihat Rasulullah berdiri sampai-sampai aku tunggu kada mau duduk-duduk. Nah, okay. Tapi sekali aja sahabat tadi menakuni, untuk berikutnya kada ditakuni lagi. Lalu hari yang kedua datang pas ada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun malam ke rumah pian, kada ada pian, yang ada ibu saja, Ummul Mukminin. Belum menakuni hal ihwal pian. Jadi pian tu sholat malam sampai-sampai tidak duduk, artinya saking lawasnya berdiri sampai bangkak kaki Rasulullah SAW. Jadi bersumpah sahabat tadi, ulun bersumpah ya Rasulullah, ulun anak puasa setiap hari full dan sembahyang setiap malam full. Gitu. Jadi ya Rasulullah SAW, aku sembahyang dan aku buka dan aku ke pasar dan aku belanja, aku tidak memberati kamu. Artinya jangan sampai tiap hari puasa terus, tiap hari ibadah terus, tiap malam ibadah, jangan. Apa yang aku suruh itu gawi, jangan melampaui batas. Yang karena kamu tidak sanggup, jangan lakukan. Jadi amarahum minal amali mayutikun. Rasulullah SAW menyuruh sahabat beramal-amal yang mereka sanggup. Qalu, mereka berkata sahabat, inna lasna kahai atika. Mereka berkata, sesungguhnya kami bukan seperti bentuk kamu, wahai Rasulullah. Artinya ulun bukan seperti pian. Piannya orangnya hebat, orangnya kuat. Bahkan apabila Rasulullah SAW beribadah, sampai-sampai Aisyah menyuruh, kapan itu sujudnya gitu, kapan rukuknya gitu, saking kuatnya berdiri. Innallaha qad ghafara laka, sesungguhnya Allah sungguh mengampuni engkau wahai Rasulullah, ma taqaddam min dzambik, dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Dosa dahulu diampuni, dosa akan datang diampuni. Fa yaudabu hatta yu'raful ghadabu fi wajhihi. Rasulullah marah sehingga marahnya Rasulullah itu nampak di wajahnya. Artinya merah wajah Nabi. Artinya Nabi itu dibilang kalau saya ibadah itu kan intinya kan. Pian tuh apa? Beribadah intinya bukan ucapan sahabat. Peterjemahnya apa? Pian beribadah. Pian sudah dosa diampuni dahulu, diampuni, dosa akan datang diampuni. Seakan-akan terjemahnya itu seakan-akan Rasulullah kalau dosa beribadah gitu lah. Fayaudobu, maka Rasulullah marah. Hatta yurapul ghadabu fi wajhi, sehingga nampak
marahnya Rasulullah dilihat dari wajahnya. Pemirah. Tsumma yaqul, kemudian Rasulullah bersabda, inna atqakum wa a'malakum billahi ana. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian dan yang paling beramal di antara kalian kepada Allah yaitu aku. Aku ini paling takwa, tetap aku sholat. Aku ini paling banyak amal, tetap aku mengerjakan. Artinya walaupun Rasulullah jadi Nabi dan Rasul, dosanya diampuni yang telah lalu yang akan datang, Rasulullah tidak meninggalkan ibadah. Jadi Aisyah berkata, wahai Rasulullah, pian diampuni dosanya dahulu yang akan datang, kenapa pian ibadah sampai menyiksa diri kayak ini? Jadi ujar Rasulullah, wahai Aisyah, afalan akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Artinya ibadahnya Rasulullah itu hanya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah karena dijadikan seorang nabi dan rasul dan dijadikan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat semesta alam. Nabi Muhammad nanti jadi saksi para nabi-nabi yang terdahulu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Rasulullah tahu semuanya. Hebat loh. Artinya walaupun Rasulullah terakhir dilahirkan, tapi Rasulullah sebagai saksi orang-orang terdahulu. Babun, balik aja lah, susah maknanya nih yang terbalik. Nah, babun mangkariha ya'uda fil kufri kama yukroha yulqa fin nari minal iman. Saya sudah tuh semalam. Belum kak? Bab benci ketika kembali kepada kafir, sebagaimana bencinya dilemparkan ke api neraka karena memelihara iman. Artinya walaupun dilempar ke neraka, tetap jangan sampai iman melayang. Apalagi gara-gara wanita. Wah, ini banyak hubungan kita nih gara-gara wanita. Asalnya Islam menjadi murtad, yang asalnya muslimah menjadi murtadah, perempuan murtad. Naudzubillah min dzalik ya. Qala haddatsana Sulaiman bin Harbin, hadiskan kepada kami oleh Sulaiman anak Harb. Qala berkata Sulaiman, haddatsana Syu'batu, telah menghadiskan kepada kami oleh Syu'bah an Qatadah, dari Qatadah an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW bersabda, Talasun man kunna fihi wajada halawatal imani. Ada 3 golongan manusia, apabila ada salah satunya maka dia akan merasakan manisnya iman. Man kana Allah rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari keduanya. Artinya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya. Artinya melebihi yang lain. 1. Waman ahabba abdan la yuhibbu illa lillah. Dan siapa saja orang yang mencintai hamba, tidak mencintainya melainkan karena Allah. Waman yakrahu ayyauda fil kufri, dan orang yang benci kembali kepada kekafiran, ba'da idh yanqadahullah, sesudah Allah lepaskan dari api neraka. Kama yakrahu ayyulqa fin nari, sebagaimana dia benci apabila dilempar ke neraka. Babun tafaduli ahlil imani fil a'mali. Bab fadilah atau kelebihan ahli iman fil amali, pada amal. Artinya disebabkan amal ini imannya bisa naik derajatnya. Asalnya imannya biasa-biasa saja, karena beramal ini imannya naik 1 derajat. Qala haddatsana Ismailu, berhadiskan kepada kami oleh Ismail. Qala haddatsani Malikun, menghadiskan kepada kami oleh Malik. An Amr bin Abi Yahya al-Mazini,
dari Ammar anak Yahya al-Mazini, an abihi dari ayahnya, an Abi Sa'id al-Khudri dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulu ahlul jannah al-jannah, masuk ahli surga ke surga, wa ahlun nari an-nara, ahli neraka masuk neraka. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Keluar Allah berfirman. Kalau Allah berfirman berada di hadis, berarti hadis qudsi. Yaqulullah ta'ala, adanya di hadis, berarti hadis qudsi. Hadis apa? Qudsi. Iya. Bukan hadis kursi lah, hadis qudsi. Kalau dalam Al-Quran yaqulullah ta'ala, berarti Allah berfirman. Tsumma yaqulullah ta'ala, kemudian Allah berfirman, akhriju, keluarkanlah oleh kamu. Siapa yang mengeluarkan? Yuk, Azabaniyah, malaikat yang menjaga neraka. Keluarkan ujar Allah, wahai malaikat, orang-orang yang ada di hatinya iman seberat biji sawi. Artinya apabila iman kita nih ada sebiji sawi, sawi itu bijinya halus benar, ada iman, keluarkan ujar Allah dari neraka. Fa yukhrajuna, maka malaikat mengeluarkan minha dari neraka. Qadis waddu, sungguh seluruh awak hitam, awaknya hitam semuanya. Fa yulquna fi nahril hayati, maka dilempar, artinya disuruh mandi di sungai Haya. Nahril Haya itu air sungai kehidupan. Awil hayati, haya boleh, hayati boleh. Syakku malikun, si Malik ini ragu-ragu apa kalimatnya tuh haya atau al-hayati. Jadi kalau dua al-hayat, al-hayat dan awil hayati, itu perawinya nih ragu-ragu, Maliknya ragu-ragu. Fayam butuna kama tambutul hibbatu fi janibis saili, maka tumbuh mereka itu yang keluar di neraka tadi kan hitam asalnya seawakan, maka tumbuh kama tambutul habba, sebagaimana tumbuhnya biji, fi janibis saili, di tepi sungai yang asalnya ba'ah. Ini banjir. Setelah banjir ada tanah kan, abu-abu tanah yang dibawa dari hulu. Nah, itu terbentang di pinggir sungai itu. Lalu tumbuhan biji-biji. Setelah hampir hujan, keesokannya tumbuhan biji-biji seperti itulah. Tumbuh. Apanya yang tumbuh? Apa tadi? Mana yuk? Oh, ini di bawah. Payam butuna, maka tumbuh kama tambutul hibah, sebagaimana tumbuhnya biji, fi janibis saili, di tepi sungai yang banjir. Alam taro annaha takhruju safra'a mulsawiyatun. Apakah engkau mengetahui bahwasanya keluar dari safra'a al-multawiyah. Ini kan apa itu safra al-multawiyah? Qala Uhaibun, berkata Uhaib, hadatsana Amrun, hadiskan oleh Ammar, al-hayatu, di kalimat lain hayatu, wa qala khardalin min khairin, min khardalin, arti khardalin itu dari kebaikan. Anna alam taro anna takhruju safra'a multawiyatan, bahwasanya keluar safra'un, safra itu sangat kuning, multawiyatun bercampur, asalnya kan hitam. Apabila masuk ke sungai hayat, nahrun haya, sungai kehidupan, lalu tumbuh, yang asalnya kulitnya hitam menjadi tumbuh seperti sangat kuning yang bercampur. Nah, campur merah, jadi kuning kemerah-merahan. Jadi kalau kita punya kulit kemerah-merahan itu bagus. Jadi seperti Aisyah itu gelarnya Humaira.
Humairah itu apa artinya? Kuning bercampur putih bercampur merah. Saking bagusnya awaknya. Nah, jadi kalau kita punya kulit seperti merah bercampur putih bercampur merah, itu bagus. Jadi tapi di wajahnya ini tidak bisa hilang. Nah, di sini ahlun nar, di dahinya penghuni neraka. Berapa tahun supaya hilang tuh supan? Nah, jadi sering dia mandi ke Maul Haya tadi, ke Nahrul Haya, hanya lawas kelawasan hilang seorang apabila mandi di Nahrul Hayat. Nomor 22, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, hadiskan kepada kami oleh Muhammad anak Ubaidillah, haddatsana Ibrahim bin Sa'din, hadiskan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'din Salih dari Salih an Ibnu Syihabin an Abi Umamah ibni Sahlin annahu sami'a Aba Sa'idin al-Khudri yaqul, bahwasanya mendengar ia Aba Sa'id al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu, Rasulullah bersabda, baina ana naimun, di antara kami, naimun ujar Nabi, tidur. Jadi antara tidur dan jaga, antara bangun, antara guring dan bangun. Ra'aitun nasa, aku melihat manusia. Yuruduna alayya, manusia itu didatangkan kepadaku, dihadapkan kepadaku. Wa alaihim qumusun, dan di atas diri mereka itu qumusun, baju. Minha ma biulu tadriyu, minha ma yablughu tadgiyu, sebahagiannya bajunya itu sampai ke susu. Wa min maduna dzalik, dan ada lagi pakaiannya di bawah susu sampai kelihatan walunnya. Wa ridha alayya Amr bin Khattab, dan didatangkan kepadaku Umar anak Khattab, wa alaihi qamisun yajruhu, komisun baju, ya juruhu yang belilit, terjulur. Ini apa ngarannya, gamis tapi berpairan, paham lah. Kayak kamu selawar menutup mata kaki. Nah, gitu. Qalu, mereka berkata, yang orang yang berbaju sampai ke susu tadi atau di bawahnya, awalat dalika Rasulullah aw apa itu? Apa bacaan? Awallata dalika Rasulullah. Awallata dalika Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala, ujar Nabi, ad-dinu, agama. Jadi Rasulullah ini bermimpi di antara jaga dan bangun, melihat segolongan manusia menghadap ke Nabi, tapi pakaiannya itu pakaiannya kelihatan susu atau pakaiannya kelihatan pusat. Lalu datang lagi dalam mimpinya itu Umar bin Khattab berpakaian gamisnya itu sampai ke bawah, artinya menutupi ke seluruh tubuh. Yang datang pertama tadi ada bajunya kelihatan susu, kan banyak wanita-wanita sekarang bahwa ini kan yang susunya aja ditutupi, di sini dia pakai tali halus di sininya, berjalan kayak ini kan rajin di apa tuh ngarannya tuh, yang meragakan di panggung tuh apa ngarannya? Fashion show ya. Nah banyak kalau itu. Nah ada lagi yang cuman berselawar pendek aja. Nah, kemudian datang Sayyidina Umar dalam mimpinya itu sempurna pakaiannya sampai menutupi di kaki. Nah itulah agama yang benar. Artinya contoh kalau orang Islam itu berpenampilan sederhana, bagus, tidak membuka aurat, tidak meumbar nafsu jadi orang lah. Itulah agama. Disitulah ukurannya agama.
Jadi apabila orang yang you can see pakai ketiak buka, nah itu membuktikan bahwa imannya itu kurang. Babul haya minal iman, wallahu alam. Hadis yang ke-24. Sudahlah. Sudah tulis.